Hai coy. Oke, malam-malam di Dalan Anyar Purwokerto dengan Mas Febri, Mas Evan, Mas Januar. Kita akan NR tipis-tipis teman-teman. Ya, kebetulan saya baru dari kampus. Tadi mampir ke Isle. Ya, kita akan coba muter aja sekalian pulang ke rumah. Nah, sambil melihat-lihat dan menikmati suasana malam. Dilarang parkir, tapi itu ada tanda panahnya tuh, 50 meter ke sana. Nah, jadi kalau di sini masih boleh parkir. Gitu ceritanya. Mohon maaf ya Pak Polisi kalau salah. Oke, kita lanjut nih dengan motornya Mas Januar yang aduh mentok. Kalau motornya Mas Febri sama kayak motornya saya yang non ABS, warna hitam, cuma punya Mas Febri sudah di dekal. Punya saya juga sih sebenarnya udah di dekal. Oke. Sambil nunggu panas ya. Sebenarnya ini udah panas nih. Biasanya kalau saya 60 ke atas sudah bisa jalan. Oke, kita gas teman-teman. Waduh. Sabar. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gas. Lampunya oke. Lanjut. Kita akan reading tipis-tipis. Ini suasana di Dalan Anyar Purwokerto kalau malam teman-teman, itu ada menara pandang. Nah, ini biasanya karena memang hawanya enak, nggak hujan, jadi biasanya teman-teman yang ada di Purwokerto pada motoran di sini nih. Ini Mas Febri gas. Santai, reading santai 29 km. Waduh, minta geber agak cepetan sedikit. Oh nih, ini biasanya di sini memang ada pasar malam teman-teman, tapi ya sebenarnya bukan pasar malam musiman, tapi setiap hari itu ada pasar malam agar yang pada nongkrong dan duduk-duduk di sini bisa lebih enak dan juga bisa lebih menikmati suasana malam dengan baik lagi. Nah, ini biasanya kalau saya ngopi-ngopi juga di sini. Madang maning. Lanjut. Wah, lampunya untung pakai lampu tambahan jadi lebih terang ya. Ini kalau Mas Febri dia modifnya di knalpot, terus stop lampnya dia ganti jadi ada ratingnya itu, kalau nggak salah mereknya JPA kalau nggak salah. Asik banget ya, enak banget nih buat reading. Dan memang di Dalan Anyar itu pada awal-awalnya itu biasanya buat speeding teman-teman. Ini Mas Evan, dia punya Zetik juga tapi lagi nggak dipakai, jadi pakainya Vario. Tapi Varionya ini bukan yang ESAF teman-teman, jadi aman. Nah itu nanti mungkin kita sedikit membahas ESAF ya, karena ya memang nggak sedikit teman-teman pada konsumen produk Honda dengan yang terbaru kan pakai rangka ESAF ya. Saya nggak tahu asli artinya ESAF itu apa, mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas niatnya mungkin baik, karena dengan rangka yang lebih ringan, dengan lebih fleksibel ya. Tapi ya saya kurang paham apakah quality controlnya kurang maksimal atau apa, atau
bisa jadi dari penggunanya, mungkin di daerah yang banyak sekali mengandung garam ya, karena memang dekat laut kan pasti kan ada garam dari air laut, sehingga dia itu akan lebih gampang kena korosi atau karat ya. Nah, yang katanya ada silika yang warnanya seperti karat, saya juga kurang begitu paham, tapi ya harusnya ya ditutup semua dong, jangan ada warna yang berbeda di situ. Nah, itu kan berarti kan arahnya quality control. Ada juga yang sudah coba bongkar, setahu saya Otomotif TV juga sudah bongkar. Itu katanya ya, yang saya lihat di YouTube itu luarnya itu sudah dicat anti karat, tapi dalamnya enggak, sehingga memang karatnya itu dari dalam, teman-teman. Dan itu fatal menurut saya, karena kan nggak kelihatan. Kalau misal mau cat lagi, ya mau tambah lagi dong, tambah pikiran lagi untuk konsumennya. Ya semoga dari pihak Honda bisa lebih tanggap dan bisa handling komplain dengan baik, sehingga untuk konsumen yang memang kecewa karena sampai rangkanya jadi rangka lipat, itu bisa segera terfasilitasi untuk pengaduannya dan menjadikan produk Honda jadi lebih baik lagi dan berkualitas. Karena jujur-jujuran aja, Honda itu udah produk lama. Saya selalu ngomong sama mahasiswa saya dulu, kalau semisal Honda itu bisa merubah mindset. Kalau di desa-desa di tempat saya itu, kalau beli motor apapun sebutannya Honda loh. Iya, itu kalau di desa ya. Nah, karena memang ya itu sudah brandingnya udah sehebat itu. Nah, jangan sampai sama kayak produk-produk dulu ya, kayak produk handphone, teman-teman tahu, yang harusnya dia bisa merajai pasar, tapi terlalu ya dalam bahasa Jawa namanya terblinger atau terhanyut sama posisi puncak terus, sehingga posisi nyaman dan akhirnya mengurangi kualitas. Nah, itu kan kurang tepat. Knalpotnya Febri itu sama kayak knalpotnya Papa, dia crunchy. Kalau knalpotnya Mas Januar, nah itu dia lebih bass ya. Nah, ini sambil lihat pemandangan di malam hari, apakah sesuai dengan ekspektasi untuk pencahayaannya. Oke, ikuti terus ya, kita gas. Enak Mas Januar lewat. Enak banget nih kalau reading bertiga kayak gini, santai, tanpa ada speeding yang berlebihan. Dan Mas Febri ini kan memang dia bankers ya di Mandiri, sehingga kadang pulangnya malam, sehingga ya bisa readingnya pas malam hari, kalau enggak pada saat weekend. Oke, dadah, lanjut. Nah, kita menuju ke rumah Purbalingga. Oke teman-teman, ini kita baru sampai Sokaraja, dimana Sokaraja itu adalah kota yang ada di tengah-tengah ya, antara Purbalingga dan Purwokerto. Dan di sini terkenal dengan soto
soto lama Sokaraja dan juga geduk goreng. Geduk goreng banyak di sini sebenarnya, cuma yang paling terkenal geduk goreng asli Haji Tohirin. Itu sampai banyak cabang teman-teman, dan mereka itu adalah family company. Maksudnya adalah dimana dari Pak almarhum Haji Tohirinya itu yang sudah meninggal, itu anak-anaknya dan cucunya dia mewarisi usaha roti gedung gorengnya teman-teman. Jadi ada gedung goreng Haji Tohiri 1, 2, 3 sampai ada ke pusat Haji Tohirinya. Itu keren banget sih menurut saya. Jadi ya kita mewarisi bukan harta ya, tapi usaha, dan insya Allah akan bisa dikembangkan. Nah, ini jembatan terkenal di Sokaraja, dan ini memang ramai karena hampir aja kalau belok kiri harusnya arahnya ke kiri, jangan di tengah. Nah, ini pencahayaannya tidak sebaik atau secerah di kota karena ini sudah arahnya ke jalan ini ya, jalan antar provinsi, sehingga yang ada di sini mobil-mobil motor bisnya ya memang arahnya adalah antar provinsi. Tapi jujur saya nggak berani terlalu cepat karena kita nggak tahu kondisinya gimana, tiba-tiba ada mobil lewat lah dan lain-lain, apalagi kalau jalannya gelap seperti ini. Oke. Ya kecepatan 58-60 itu cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik mah. Berhenti lagi. Punten. Oke, ini jadi ini sebenarnya sebuah fenomena ya. Kita kembali ke yang rangka ESAF ya, ini Vario. Saya punya Vario tahun 2007 dan juga tahun 2012. Kebetulan 2007 itu motor pertama saya, Vario, motor matic pertama ya. Dulu dari almarhum bapak itu membelikan buat bareng-bareng. Sampai sekarang kondisinya masih bagus, masih kuat, rangkanya masih kuat, masih bisa lari, walaupun mungkin ya terbatas ya, jangan disamain kayak motor sport ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, semakin lama harusnya perusahaan itu bisa mengembangkan kualitas produknya semakin baik. Jangan cuma hanya efisiensi dan cuan ya, tapi gimana masyarakat atau konsumen bisa lebih terfasilitasi. Nah, kalau 2012 juga sama, masih bagus banget, bahkan tenaganya keren banget. Saya terasa banget itu Vario tahun 2012 ya, yang 125 cc itu asik banget teman-teman. Untuk tenaganya itu ada terus. Mau lari cepat ya oke, mau lari santai ya oke. Dan Honda itu sebenarnya terkenal dengan kualitas dari plastiknya. Plastiknya bagus tuh Honda. Jarang banget dalam tanda kutip ya rombeng. Rombeng itu pada bunyi. Tapi kalau Honda setahu saya dia kuat tuh. Setahu saya ya, mungkin ada yang lebih kuat, tapi karena memang saya nggak punya brandnya. Suzuki itu kuat. Dulu saya pernah pakai Thunder 250.000 itu bagus. Tahun 2000 masih bagus banget. Cuma memang untuk spare partnya agak susah nyarinya. Honda pun sebenarnya katanya susah, tapi mungkin untuk motor-motor tertentu. Nah, untuk motor-motor tertentu. Kalau motor-motor yang memang mainstream banyak di pasaran itu gampang lah. Di spare part di dealer resmi juga banyak. Apalagi kalau di toko online mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, cuma terkait dengan rangka,
itu dulu kuat, masih pakai rangka turbular kalau nggak salah. Itu Vario dulu kan masih pakai rangka turbular atau kayak pipa itu ya, tapi kan itu kuat. Nah kalau Esaf kan setahu saya bukan pipa ya, dia besi terus disambung ya. Ini kalau salah saya mohon maaf. Nah tapi mungkin kalau saya lihat untuk pengecekannya kurang lama mungkin ya, karena kan memang kan posisi berkaratnya kan tidak langsung ya, di tahun pertama atau tahun kedua atau bahkan mungkin bulan lah ya, hitungan bulan tergantung dari lingkungannya atau kondisinya. Tapi kalau pengalaman saya ada 2 motor Honda itu kuat banget teman-teman, yang lama ya. Kalau yang baru lah ini, karena saya nggak punya, saya nggak berani ngomong terlalu banyak. Kalau misal akan lebih baik, apakah mau direkol atau ditarik, ya itu pasti lebih baik lagi ya. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, apakah perusahaan itu bisa dan mau, karena kan pasti kan kerugiannya kan luar biasa, atau ada pergantian. Tapi kalau diganti dengan kualitas yang sama, ya nanti pasti akan kayak gitu lagi. Kalau saya sih boleh menyarankan, nah berarti ada riset dulu nih, apa-apa yang memang harus diperbaiki di rangka ESAF. Setelah diperbaiki nanti akan ada pergantian rangka secara gratis. Itu insya Allah nanti akan bisa mengembalikan nama baik lah dari Honda itu sendiri. Ini kalau versi saya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pandangan lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah sampai di Purbalingga. Oke. Mobil motor apa itu? Oke, kita berhenti dulu ya. Oke, kalau di Purbalingga ini sebenarnya tidak seramai di Purwokerto teman-teman, karena di Purbalingga juga ya kalau kampus sih banyak, tapi tidak sebanyak di Purwokerto. Kalau saya lihatnya sih mungkin dengan adanya kampus kan jadi banyak orang-orang yang berasal dari luar kota ya, sehingga lebih majemuk, sehingga ya untuk kotanya akhirnya mengikuti. Dulu Purwokerto juga nggak gede-gede banget, tapi semenjak banyak kampus, ada Unsud, ada UMP, ada UIN, ada Stikes dan lain-lain, akhirnya ya jadi lebih berkembang. Kalau di Purbalingga sekarang sudah mulai teman-teman, alun-alunnya pun seperti ini, walaupun tidak seramai di Purwokerto, tapi ini ngangenin Purbalingga itu. Kalau saya ya ngangenin ya, saya pernah ke luar kota, luar pulau, tapi tetap kepenginnya pulang aja ya, terutama di sini juga ada keluarga ya. Suasananya enak, hawanya juga pas, polusinya juga ya kalau saya sih lihatnya masih kondusif lah, untuk polusinya masih sesuai daripada di kota-kota gede ya, dari Jakarta itu. Wah, karena memang banyak kendaraan sehingga polusinya jadi lebih kompleks ya, jadi lebih banyak yang lagi di viral-viral itu kan, untuk sampai pandangannya tertutupi oleh polusi. Oke, ini sudah mau sampai rumah ya teman-teman. Saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe dari channel Alfa Juno. Insya Allah nanti akan banyak cerita-cerita yang bisa membuat kita nambah ilmu pengetahuan. Tetap semangat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.